Bab ke-59. Bab 59, Stik drum yang dibasahi klise Drake. Zhang Yuanxing dan Penatua Zhong menaiki perahu mereka dan pergi. Tak lama kemudian, mereka menghilang dari pandangan. Fu Shan tidak bisa menahan tawa. Putra kepala keluarga Zhang memiliki mata yang tajam. Tapi itu juga menggelikan. Dia tidak menyadari bahwa kamu seperti seekor naga yang terbang melintasi langit. Bagaimana kamu bisa sesederhana yang dia pikirkan? Orang-orang seusianya suka merekrut talenta untuk kepentingan mereka sendiri. Kata Sui begitu saja. Setidaknya dia ambisius. Fu Shan mengangguk. Jika dia bertanya kepada pemuda berbakat lainnya di kota Guangling, saya khawatir hanya sedikit yang akan menolaknya. Ibu kota prefektur Cloud River adalah jantung dari 19 kota di prefektur Cloud River. Lokasinya sangat jauh dari tempat terpencil seperti Guangling dan Cloudfall City. Ibu kota prefektur Cloud River adalah rumah bagi banyak faksi besar dan kecil. Dari mereka, 4 orang berdiri di atas yang lainnya. Faksi tingkat puncak ini termasuk pemerintah prefektur, yang melayani langsung dinasti Zhou besar, serta faksi budidaya nomor 1 di prefektur, Blue River Sword Manor. 2 lainnya adalah klan keluarga berskala besar, keluarga Zhang dan Yuan. Semua faksi lokal lainnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Sebagai putra kepala keluarga Zhang, mudah untuk membayangkan betapa mulianya status Zhang Yuanxing. Bahkan Fu Shan harus memperlakukannya dengan hormat. Saat mereka berbincang, mereka berjalan menuju hutan bambu setinggi 30 kaki. Bambu itu subur dan cerah, dengan kabut spiritual samar yang menyelimutinya. Hanya ada sekitar selusin tanaman bambu dewasa. Meskipun masih banyak tanaman lain yang tumbuh di dekatnya, mereka belum mencapai kematangan. Bambu roh blue jade dewasa hanya setebal lengan, dan tingginya hanya sekitar 10 kaki. Tangkainya berkilau dan tembus cahaya seperti batu giok, dan tampak seperti diukir dari batu berharga. Fu Shan membawa sekop. Dia tertawa. Jika ada yang menarik bagimu, katakan saja. Sui tidak mengikuti upacara. Dia melihat sekeliling, lalu memilih salah satu batang yang sudah dewasa. Fu Shan segera menghampirinya dan menggunakan sekop untuk menggalinya, termasuk akarnya. Bagaimanapun, itu adalah tanaman spiritual. Bahkan akar dan daunnya dapat digunakan untuk membuat obat, sedangkan batangnya dapat digunakan sebagai bahan spiritual. Dapat dikatakan bahwa setiap inci bambu itu berharga. Tuan Su, mohon lihat lagi dan lihat apakah ada orang lain yang mengajukan banding. Fu Shan tertawa. Dia membawa Sui ke sini dengan tujuan untuk berbagi keuntungan memenangkan Pulau Spirit Bambu. Ini juga merupakan cara untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengannya. Sui berpikir sejenak, lalu berkata, "Jika kamu yakin, aku akan mengambil 2 batang lagi. Apapun bisa dilakukan." Tangkai yang dia pilih memiliki kualitas yang sangat tinggi. Dengan sedikit modifikasi, dia bisa membuatnya menjadi sarung pedang bambu alami. Dia bisa menggunakannya sebagai tongkat jalan dalam kehidupan sehari-harinya, dan langsung menghunus pedangnya dalam pertempuran. Ini akan sangat nyaman. Terlebih lagi, bambu ini merupakan material spiritual, sehingga dapat menyuburkan dan melindungi Mortal Edge juga. Dia berencana menggunakan 2 batang bambu lainnya untuk memurnikan sejumlah jimat. Memelihara binatang buas dan menyempurnakan jimat, senjata, dan pil. Penggarap seringkali terlibat dalam keempatnya. Di 9 provinsi alam liar, mereka telah membentuk sistem budidaya komprehensif berdasarkan keterampilan ini. Pilihlah segelintir kultivator kelas rendah secara acak, dan mereka semua akan mempunyai banyak pendapat tentang salah satu dari 4 mata pelajaran ini. Di kehidupan masa lalunya, Sui dihormati sebagai penguasa 10.000 dau. Dia tentu saja tidak mengabaikan pemurnian jimat. Sayangnya, ini adalah benua Azu, sebuah lanskap yang tandus secara spiritual. Sekalipun yang ingin dia lakukan hanyalah menyempurnakan jimat, sulit untuk menemukan materi spiritual yang cocok.
Blue Jade Spirit Bambu ini memenuhi syarat sebagai materi spiritual tingkat 2. Itu hanya cukup untuk menahan kekuatan jimat dasar. Sui tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Fushan melanjutkan untuk menggali 2 batang bambu dewasa lagi, serta pucuk yang tersembunyi di bawah tanah, yang semuanya dia berikan kepada Sui. Tuan Su, rebung bambu Blue Jade ini adalah harta karun yang langka. Itu penuh dengan energi spiritual, dan dagingnya sangat lezat. Biasanya, hanya sedikit yang sanggup mengonsumsi sesuatu yang begitu berharga. Terima kasih. Suya mengangguk sebagai penghargaannya. Fushan mengucapkan terima kasih. Tidak perlu sopan santun seperti itu. Jika bukan karena Anda membalikan keadaan pada perjamuan tadi malam, Li Jianyu akan menguasai Pulau Spirit Bambu. Tak lama kemudian, mereka kembali ke kapalnya dan memulai perjalanan pulang. Ketika mereka sampai di klinik aprikot, Sui keluar dari kereta. Tiba-tiba, dia berkata, Tuan Kota Fu, saya mungkin akan meninggalkan kota Guangling dalam waktu dekat. Fushan sempat tertegun. Kemudian, dia menghela nafas dengan penuh emosi. Saya sudah lama meramalkan bahwa dengan kemampuan Anda tidak mungkin berlama-lama di tempat kecil seperti kota Guangling. Aku hanya tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Dia terdiam, lalu bertanya dengan ragu. Bolehkah saya menanyakan tujuan Anda? Ibu kota prefektur Cloud River. Kata Suyu dengan santai. Dia telah berkultivasi di Blue River Sword Manor selama 3 tahun, jadi ibu kota prefekturnya relatif familiar. Hari ini, dia memulai refining bone. Langkah selanjutnya adalah memasuki alam akumulasi Qi. Hanya di daerah makmur seperti ibu kota prefektur, dia dapat menemukan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seorang penggarap alam akumulasi Qi. Fushan mengangguk. Kapan kamu berencana berangkat? Sui berpikir sejenak, lalu berkata, paling lambat 1 bulan dari sekarang. Dia ingin menunggu adik iparnya kembali terlebih dahulu, dan dia masih harus mengunjungi Mother Ghost Ridge. Sebelum dia pergi, Fushan tiba-tiba teringat sesuatu. Benar, Tuan Su, bagaimana saya harus menanggapi Zhang Yuanxing? Bagaimana menurutmu? Sui balik bertanya. Saya mengerti. Setelah jeda singkat, Fushan tersenyum. Saat kamu pergi, aku pasti akan mengantarmu secara pribadi. Fushan dan kelompoknya segera pergi, sementara Sui memasuki klinik aprikot. Pak Hu Chuan, Wu Guangbin, dan staf klinik lainnya mengesampingkan tugas yang ada. Mereka semua, bahkan para pelayan, menoleh ke arah Sui. Tatapan mereka terpesona. Berita tentang kompetisi gerbang naga tadi malam telah mengguncang kedua sisi Ajo besar, menimbulkan banyak gelombang di kota Guangling. Siapa yang mungkin tetap mengabaikan fakta bahwa juara tadi malam tidak lain adalah Sui? Oleh karena itu, saat staf melihat Sui memasuki klinik, cara mereka melihatnya telah mengalami perubahan kosmik. Semuanya, kalian bisa kembali ke tugas kalian. Kata Sui, setelah perintah sederhana ini, dia mendekati Hu Chuan. Steward Hu, mungkinkah Anda tahu pemetik obat mana yang paling akrab dengan Master Ghost Ridge? Ekspresi Hu Chuan berubah. Tuan, tempat menakutkan itu berbahaya. Dalam keadaan normal, sangat jarang ada orang yang berkunjung. Apa yang ingin kamu lakukan di sana? Jangan khawatir. Kata Sui. Saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Hu Chuan merenungkannya, lalu berkata, itu mudah dilakukan. Keluarga Wen memiliki lebih dari 1.000 pemetik obat yang digaji, dan pasti ada seseorang yang memiliki informasi yang Anda butuhkan. Aku akan menanyakanmu. Baiklah, aku serahkan padamu. Istirahatlah dengan tenang, Tuan. Saya jamin saya akan menyelesaikannya dalam 1 hari. Hu Chuan memukul dadanya dan tersenyum. Tadi malam, dia cukup beruntung bisa menemani Sui ke jamuan makan. Semua yang dia lihat dan dengar praktis telah membuka pintu menuju dunia baru, dan dia menghabiskan sepanjang malam dengan penuh kegembiraan.
Dia bisa membual tentang pengalaman ini selama sisa hidupnya. Sui tidak berlama-lama. Dia pergi melalui pintu belakang, namun yang mengejutkan, ketika dia kembali ke pondok aprikot, ada seorang wanita cantik menunggunya di halaman. Sepertinya dia juga sudah menunggu cukup lama. Dia mengenakan gaun putih bersalju, dan rambutnya diikat menjadi sanggul. Matanya cerah, bibirnya merah. Dia cantik sekali, tapi ekspresinya menyedihkan, yang memberinya pesona yang mengharukan. Tamu tak terduganya tidak lain adalah Nanying. Ketika dia melihat Sui mendorong gerbang hingga terbuka, dia berbalik menghadapnya, wajahnya yang seperti batu giok dipenuhi dengan kegembiraan. Namun kemudian, kegembiraannya memudar. Dia menggigit bibirnya, dan matanya yang indah berkabut. Senior Apprentice bertersu, saya akan meninggalkan kota Guangling bersama Paman Master Zhao hari ini, tetapi saya tidak dapat menahan diri. Aku harus datang dan menemuimu untuk terakhir kalinya. Suara lembutnya membawa seutas kesedihan. Jika Sui adalah pria lain, pemandangan wanita cantik yang menangis mungkin akan melunakkan hatinya. Pria lain mungkin berasumsi bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak datang menemuinya. Mungkin perasaannya terhadapnya terlalu besar untuk diabaikannya. Tapi sepertinya Sui bahkan tidak menyadarinya. Ketika dia responsnya benar-benar di luar skenario. Dia hanya bertanya langsung. Apakah kamu memanjat tembok? Mendaki. Apakah saya memanjat tembok? Wajah Nanying yang halus dan dilanda kesedihan menjadi sedikit kaku. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Namun tak lama kemudian, Nanying menstabilkan hatinya dan menghela nafas. Senior Apprentice bertersu, aku tahu apa yang aku katakan hari itu terdengar tidak berperasaan dan kejam, tetapi jika aku tidak peduli padamu, mengapa aku datang mencarimu hari itu? Ketidakpedulian sejati berarti memperlakukan Anda seperti orang asing. Jika saya tidak peduli, saya hanya akan membuat batasan yang tidak dapat dibatalkan di antara kami. Mengapa saya harus mengunjungi Anda lagi setahun kemudian? Kenapa aku mendatangimu dengan kemarahan yang tidak masuk akal? Itu karena aku kehilangan rasionalitasku dan melampiaskan kesedihanku selama setahun. Itu karena aku masih peduli padamu. Saat dia mengatakan ini, suara Nanying tercekat oleh isak tangis, dan air mata menetes dari mata indahnya. Dia tampak sangat sedih. Saya akui bahwa apa yang saya katakan saat itu menyakitkan, dan saya tidak akan meminta Anda memaafkan saya sekarang, tapi, bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk menenangkan hati nurani saya? Saya tidak ingin meninggalkan kota Guangling dengan masih menanggung rasa bersalah ini. Sui tidak menjawab apapun. Nanying berlari ke arahnya, panik, tatapannya memohon. Senior Apprentice bertersu, di Blue River Sword Manor, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak kesalahan yang aku buat, selama aku mengubah caraku, kamu akan memaafkanku? Anda, pasti kamu akan memaafkanku, kan? Saat dia berbicara, dia meraih lengan baju Sui. Sui melangkah mundur, dan tangannya hanya meraih udara. Tatapan Nanying tiba-tiba menjadi sedih. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan kotak giok berukir indah dari lengan bajunya dan dengan lembut membukanya. Di dalamnya ada kaki ayam, hanya saja sudah lama layu dan membusuk. Warnanya kemilau hitam dan sakit-sakitan, dan tampak sangat keji. Magang senior, Kakak Su, apakah kamu ingat? Ketika Anda menjadi kepala pedang sekte luar, sekte tersebut mengatur jamuan perayaan. Setelah jamuan makan berakhir, kamu bergegas mencariku dengan kaki ayam yang telah kamu bungkus dengan hati-hati dengan daun teratai, semua karena kamu mendengarku berkata, aku belum makan apapun hari itu. Tatapan Nanying tiba-tiba bernostalgia, campuran antara rasa manis dan kesedihan. Malam itu, saya sangat bahagia, saya bahkan tidak bisa tidur. Bagaimana aku bisa tega hanya memakan hadiah yang kamu berikan padaku? Saya menyimpannya, karena meskipun stick drum adalah pemandangan umum, namun stick drum yang Anda berikan kepada saya memiliki posisi yang tak tergantikan di hati saya.
Meskipun memiliki temperamen seperti orang yang telah menjalani 2 masa kehidupan, Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia menunjuk ke arah stick drum. "Kamu, apakah kamu selalu membawa benda itu selama ini?" Nan yang berbisik. "Senior Apprentice Brother Su, aku lebih baik mati daripada berbohong tentang hal seperti itu." Sui berbalik dan berjalan keluar halaman. Reaksi ini sungguh tidak terduga. Bukankah dia seharusnya menarikku mendekat dan menghapus air mataku? Karena lengah, dia secara naluriah berseru. "Magang senior, Kakak Su, mau kemana?" Sui berdiri di pintu gerbang, lalu berbalik dan tertawa. "Bukankah sudah jelas? Saya akan mencari Ni Hao dan mengulangi semua yang baru saja Anda katakan kepada saya, kata demi kata." "Benar, aku akan memberitahunya darah anjing itu. Kata-kata klise tentang stick drum juga. Saya yakin begitu dia mendengarnya, dia akan melihat Anda dengan cara yang benar-benar baru." Nan yang bereaksi seperti tersambar petir, tertegun tak sadarkan diri. Apakah penampilanku saat ini sudah melampaui batas? Jika tidak, mengingat pemahamanku tentang kepribadian magang senior saudara Su, ceritaku seharusnya membuatnya tersentuh. Bab ke-60. Bab 60, memilih obat di Master Ghost Ridge. "Sui, kamu mengerikan!" Nan yang membeku sesaat, lalu mengertakkan gigi, melemparkan stick drum ke tanah, dan keluar dari halaman. Dia lari dengan panik. Ketika Sui berbalik, dia melihat stick drum yang berjamur dan layu dan teringat betapa tergila-gilanya dia pada wanita itu. Dia terdiam. Tapi, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka belum pernah bertemu dengan wanita yang direndahkan seperti ini di masa mudanya? Sui menggelengkan kepalanya, lalu kembali ke kamarnya dan mulai menginventarisasi keuntungannya. 18 uang kertas 10.000 tel tergeletak di mejanya, serta 3 obat spiritual, sebuah buku rahasia berisi seni bela diri tingkat kuning puncak, 3 batang Blue Jade Spirit Bambu, dan Spirit Bambu Shoot. Dapat dikatakan bahwa kali ini, hasil panennya sangat besar. Sayangnya, meskipun persediaan peraknya melimpah, Sui tidak tertarik lagi. Sepengetahuannya, Anda sebenarnya bisa membeli obat-obatan spiritual tertentu dengan perak di ibu kota prefektur. Tapi itu adalah obat spiritual biasa, dan harganya luar biasa mahal. Misalnya, obat-obatan spiritual kelas terendah, obat-obatan tingkat 1, berharga 30.000 tel perak. Obat-obatan tingkat kedua dijual sekitar 80.000 buah. Namun, bahkan di pasar ibu kota prefektur Cloud River, obat-obatan spiritual tingkat 2 sangatlah berharga, dan kapanpun obat itu muncul, orang-orang langsung membelinya meskipun harganya mahal. Konon, Fushan memberitahunya bahwa membeli obat-obatan spiritual jauh lebih mudah jika Anda menggunakan batu roh untuk membelinya. Hal ini karena, bagi seniman bela diri, baik batu roh maupun obat-obatan spiritual adalah sumber daya budidaya, dan keduanya sangat diperlukan. 3 obat sebelum Sui semuanya adalah obat tingkat terendah, hanya tingkat 1. Tapi rebung bambu roh tampak luar biasa. Itu memenuhi syarat sebagai obat spiritual tingkat 2. Saat aku sampai di ibu kota prefektur Cloud River, aku akan menukar peraku dengan batu roh, pikir Sui dalam hati. Di ibu kota prefektur, Anda bisa menukar 10.000 tel perak dengan 1 batu roh tingkat 1. 100 batu roh tingkat 1 dapat ditukar dengan 1 batu roh tingkat 2. Pada akhirnya, bahkan setelah berangkat ke ibu kota prefektur, dia masih harus mendapatkan uang. Hanya dengan begitu dia dapat memperoleh sumber daya budidaya yang tiada habisnya. Sui segera menyimpan uang kertas perak, obat-obatan, dan buku tebal itu. Dia kemudian keluar dari kamarnya dan duduk di bangku batu di bawah pohon belalang, menggunakan model edge untuk mengukir batang bambu. Serutan tersebar di halaman, dan tak lama kemudian, Sui memegang sarung bambu baru. Panjangnya 3 kaki, kira-kira sama tebalnya dengan lengan bayi, dan berwarna biru kehijauan, berkilau dan tembus cahaya seperti batu giok. Sui menyarungkan model edge. Itu sangat cocok, hanya gagangnya yang masih terlihat.
Tapi menurut Sui, gagangnya juga sedikit merusak pemandangan. Dia berpikir sejenak, lalu melepaskan kedua ujung gagangnya yang menonjol. Pedang itu tidak lagi memiliki pelindung silang, yang berarti gagangnya pun bisa hilang ke dalam sarung bambu. Terakhir, ia menggunakan seikat untaian bambu untuk membentuk tali yang fleksibel namun tahan lama dan menempelkannya dengan kuat pada bagian atas sarungnya. Hal ini memungkinkan dia untuk menggantungkan senjatanya di pinggangnya. Sui mengangkat sarung bambu yang sudah jadi dan memeriksanya. Di bawah sinar matahari, warnanya hijau dan cerah, dengan semua batu giok berkualitas tinggi yang tembus cahaya. Nyaman untuk digenggam dan terasa sejuk serta lembut saat disentuh. Tampaknya lebih tepat menyebutnya tongkat bambu daripada sarungnya. Sui dengan lembut menggoyangkan pergelangan tangannya, dan dentang. Mortelses muncul dengan dengungan pelan. Tidak buruk. Saya bisa menggunakannya sebagai tongkat jalan dalam kehidupan saya sehari-hari. Dalam pertempuran, yang harus kulakukan hanyalah menghunus pedangku. Itu tampilan yang jauh lebih baik daripada terus-menerus menggantungkan pedang bersarung di pinggangku. Sui senang. Meskipun Mortal Edge hanya memiliki sedikit spiritualitas, jika ia menghabiskan waktu di dalam sarung bambu spirit jada ini, bambu tersebut akan memberi nutrisi dan mengubah baik tepi maupun logamnya. Inilah alasan sebenarnya Sui membuat sarung ini. Selanjutnya, dia memotong setiap batang bambu yang tersisa, memotongnya menjadi irisan berukuran 7 inci. Pada saat dia selesai, dia memiliki total 36. Ini adalah materi spiritual, jadi dia bisa menuliskan jimat dasar tertentu di atasnya, lalu menggunakannya untuk mengatur formasi, membunuh musuh, mengusir hantu, dan melakukan ramalan. Terakhir, Sui membuat jepit rambut bambu untuk dirinya sendiri. Tentu saja, dia mengikis seluruh lapisan luar bambu, sehingga jepit rambut itu berwarna putih cerah, sederhana, dan anggun. Jika dia memakai jepit rambut hijau di kepalanya, petunjuk warna itu mungkin cukup untuk menyebabkan kesalahpahaman yang tidak menguntungkan. Sui mendekati cermin dan memeriksa dirinya sendiri. Orang yang melihat ke arahnya berdiri dengan tangan di belakang punggung, rambut panjangnya dijepit dengan jepit rambut bambu putih berkilau. Sebuah tongkat bambu tergantung di sisinya. Dia tampak rapi dan menyegarkan. Setelah memperoleh pengalaman dan kondisi mental dari kehidupan masa lalunya, dia menjadi lebih tenang dan acuh tak acuh. Dia memiliki ketenangan yang santai, sikap yang luar biasa, dan suasana yang transenden. Saya baru berusia 17 tahun, masa puncak masa muda saya. Saya tidak menunjukkan tanda-tanda usia, itulah sebabnya saya setidaknya memiliki sedikit gaya hidup saya di masa lalu. Sui mengangguk setuju. Tiba-tiba, suara malu-malu Qingwan muncul dari labu pemelihara jiwa saat dia juga menyuarakan persetujuannya. Penampilan guru mistik mengingatkan saya pada puisi yang berbunyi, kecantikan bayi silang tak tertandingi. Di seluruh dunia, tidak ada orang lain yang seperti dia. Sepertinya dia menjadi jauh lebih berani dari sebelumnya. Hari ini, dia bahkan berani berbicara atas kemauannya sendiri. Itu hanya satu set kulit yang bagus. Hanya gadis sepertimu yang begitu peduli. Sui menggelengkan kepalanya. Dia jelas tidak memikirkan hal itu. Aku mungkin akan segera membawamu ke Master Ghost Ridge, katanya. Jadi, pastikan kamu siap. Setelah memberi perintah, dia berjalan ke mejanya dan mulai membuat potongan bambu menjadi jimat. Senja. Hu Chuan memimpin seorang pemetik obat bernama Guo Bing ke pondok aprikot. Guo Bing sudah tua, dengan rambut jarang. Tubuhnya yang tinggi kurus dan layu. Dia memakai topi berbentuk kerucut, dan di bawahnya ada wajah yang menakutkan. Separuhnya berwarna merah, bengkak, dan menggembung, sedangkan separuhnya lagi berwarna biru dan ungu hingga hitam. Yang lebih buruk lagi, wajahnya berubah secara mengerikan, seperti hantu. Dia tampak menakutkan. Tuan, Olman Go adalah pemetik obat paling berpengalaman di kota. Bertahun-tahun yang lalu, dia biasa berkeliaran di Master Ghost Ridge. Ketika dia melihat Sui, Hu Chuan memperkenalkan pemetik obat tua itu.
Old Guo adalah orang yang paling akrab dengan Master Ghostrich. Dia mengetahui tempat itu seperti punggung tangannya. Steward Hu, kamu melebih-lebihkan. Saya belum pernah menginjakkan kaki di Master Ghostrich sejak ada hantu yang melukai saya. Sudah 10 tahun sejak kunjungan terakhir saya. Suara Guo Bing serak dan lemah. Tampaknya kesehatannya buruk. Suye memandang Guo Bing dari atas ke bawah. Tiba-tiba, dia bertanya, apakah penampakan yang Anda temui adalah pembawa kematian? Pembawa kematian? Guo Bing bingung. Dia hanyalah orang biasa, dan dia tidak tahu apa-apa tentang hantu. Suye menjelaskan. Pembawa maut adalah salah satu hantu ganas kelas terendah. Mereka lahir dari kuburan yang tercemar. Mereka kelas rendah, tapi jika aura mereka menyentuhmu, racun jadi Vireyen mereka akan menyerang tubuhmu. Keracunan ringan menghasilkan gejala seperti yang Anda alami, meringisian yang permanen. Selain itu, racun tersebut akan merusak kekuatan hidup Anda siang dan malam. Rasa sakitnya sangat menyiksa. Keracunan yang lebih serius, dan dalam waktu 3 hari, korban hanya tinggal tulang-tulang yang mengering. Saat dia mendengar penjelasan lengkap Suyi, Hu Chuan tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar sesuatu yang begitu menakutkan dan tidak menguntungkan. Guo Bing membeku, tertegun. Kemudian, dia langsung bersemangat, wajahnya dipenuhi harapan dan suaranya bergetar. Tuan, apakah itu berarti Anda punya cara untuk mengobati luka setingkat ini? Suye mengangguk, lalu berkata dengan ringan. Ya, tapi racun itu telah menimpamu selama lebih dari 1 dekada, dan racun jadi Vireyen telah menyusup ke organ dalammu. Menyingkirkannya sepenuhnya tidak akan mudah. Guo Bing berlutut dengan bunyi gedebuk, lalu bersujud. Tuan, saya mohon, selamatkan saya. 10 tahun terakhir ini, aku sangat menderita, aku hampir tidak sanggup melanjutkannya. Rasa sakitnya lebih dari yang bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, jika bukan karena istri dan anakku. Aku pasti sudah bunuh diri sejak lama. Jika kamu bisa membantuku, dengan senang hati aku akan membawamu ke Master Ghostrich. Suye melirik Hu Chuan. Sebentar lagi saya akan menulis resep obat. Ambil dan rebus bahan-bahannya. Kemudian, kepada Guo Bing, dia berkata, minumlah obat itu selama setengah tahun, dan itu akan menghilangkan semua sisa racun yen di tubuhmu. Hu Chuan buru-buru menyetujuinya. Adapun Guo Bing, dia begitu tegang sehingga dia bersujud berulang kali, menangis dan mengeluarkan ingus. Cukup, Pak Tua Guo, bahkan Dr. Wu memuji pencapaian pengobatan menantu keluarga kami. Dia setuju untuk menyelamatkanmu, jadi obat ini pasti akan menyembuhkan penyakitmu. Hu Chuan membantu Guo Bing berdiri. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padanya, ceritakan semua yang kamu ketahui tentang Master Ghostrich. Jangan tinggalkan apapun. Guo Bing mengangguk berulang kali. Tuan, apakah Anda berencana mengunjungi Master Ghostrich? Benar, kata Suyi dengan tenang. Guo Bing menarik napas dalam-dalam, lalu mengatupkan giginya. Master Ghostrich memiliki medan yang kompleks dan penuh dengan bahaya yang tidak dapat diprediksi. Kata-kata saja tidak cukup untuk menggambarkannya. Saya bersedia memimpin secara pribadi. Hu Chuan panik. Tuan, Anda tidak bisa pergi ke Master Ghostrich dengan mudah. Anda? Suye memotongnya. Saya sudah memutuskan. Jangan repot-repot mencoba menghalangi saya. Lalu, dia menoleh ke Guo Bing. Datanglah ke klinik Epekat besok pagi, lalu pandu aku ke Master Ghostrich. Anda dapat yakin, aku pasti akan membawamu kembali dengan selamat. Guo Bing menyetujuinya tanpa berpikir 2 kali. Ketika dia melihat ini, Hu Chuan hanya bisa menghela nafas, tapi dia tidak berusaha lagi untuk menghalangi mereka. Sekarang setelah masalah ini diselesaikan, demi kehati-hatian, Suye meluangkan waktu malam itu untuk menyiapkan beberapa barang yang berguna untuk mengusir hantu. Dengan begitu, dia bisa rileks sepenuhnya. Pagi hari berikutnya, Si memegang tongkat bambu. Labu pemelihara jiwa diikatkan di pinggangnya,
dan rambutnya dijepit dengan peniti bambu bersudut saat dia berjalan santai keluar dari kediaman. Ketika dia sampai di pintu depan klinik, dia melihat Guo Bing menunggunya dengan topi berbentuk kerucut. Namun saat mereka berdua hendak berangkat, mereka mendengar suara memanggil dari ujung jalan. Guo Bing, jadi disinilah kamu berada. Akhirnya aku menemukanmu. Suye menoleh untuk melihat dan melihat sekelompok orang bergegas menuju mereka dari jauh. Wen Juiwan memimpin kelompoknya. Saat dia melihat Suye berdiri di samping Guo Bing, pupil matanya mengerut dan ekspresinya menjadi agak kaku. Tapi Guo Bing tidak menyadari perubahannya. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan muda, untuk apa Anda membutuhkan saya?" Dia memilih obat untuk keluarga Wen, dan Wen Juiwan adalah putra kepala keluarga. Dia tidak bisa bersikap tidak sopan. Wen Juiwan berkata dengan sungguh-sungguh, "Seorang tamu terhormat telah datang jauh-jauh dari ibu kota prefektur dengan rencana mengunjungi Master Ghost Ridge. Sepengetahuan saya, di seluruh kota Guangling, hanya Anda yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bertindak sebagai pembimbingnya." Guo Bing membeku. Dia secara naluriah melirik Sui. "Guo Bing, apa maksud dari tatapan itu?" Wen Juiwan mengerutkan alisnya. "Santai. Setelah masalah ini diselesaikan, Anda akan menerima bagian yang adil dari manfaatnya." Guo Bing buru-buru menjelaskan. "Tuan muda, Anda salah paham. Hanya saja kemarin, saya sudah setuju untuk mengantar Tuan muda Su ke Master Ghost Ridge. Apa katamu?" Kali ini giliran Wen Juiwan yang tercengang. Saat dia melihat ke arah Sui selanjutnya, dia berkata dengan kaku, "Untuk apa kamu pergi ke Master Ghost Ridge?" Meski sikapnya dingin, setelah menyaksikan perjamuan gerbang naga, dia tidak berani memperlakukan Sui dengan sikap angkuh yang sama seperti sebelumnya. Sui bermain dengan tongkat bambunya dan berkata dengan dingin, "Itu urusanku. Ini tak ada kaitannya dengan Anda." Sedikit kemarahan muncul di dahi Wen Juiwan, tapi dia dengan cepat memaksanya kembali. Dia menatap langsung ke mata Sui, berhenti sejenak untuk memberikan penekanan di antara setiap kata. "Sui, saya akui setelah memulihkan kultivasi Anda luar biasa. Bahkan Tuan Kota Fushan sangat mementingkanmu. Tapi jangan lupa, kamu masih menantu keluarga Wen." Dia memberi penekanan ekstra pada kata menantu yang tinggal serumah. Bab ke-61. Babak 61 gadis berseragam militer. Menantu yang tinggal serumah. Istilah ini selalu menghina. Meskipun nada bicara Wen Juiwan tidak terlalu mengejek, jika Anda membaca yang tersirat, Anda tidak akan menemukan apapun selain penghinaan. Dia bisa mengakui pada dirinya sendiri bahwa, jika mereka bertarung, dia bukan tandingan Sui, tapi di dalam hatinya, Wen Juiwan masih meremehkannya. Sui memandang Wen Juiwan, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. "Terkadang lebih sulit mengakui kelemahan diri sendiri dibandingkan mengakui kelebihan orang lain. Anda adalah tokoh generasi muda keluarga Wen, namun Anda hanya dapat menggunakan status saya untuk memfitnah saya. Sungguh tidak ada gunanya. Kamu..." Ekspresi Wen Juiwan langsung berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Kata-kata Sui seperti pisau, menusuknya tepat di tempat yang paling menyakitkan. Sui memandangnya dengan datar. "Apa? Rasa malumu membuatmu marah? Saya berdiri di sini. Selama Anda memiliki keberanian untuk menyerang, saya akan menarik kembali apa yang baru saja saya katakan." Ekspresi Wen Juiwan berubah-ubah, begitu marah, matanya hampir menyemburkan api. Namun pada akhirnya, dia benar-benar tidak berani berbuat apa-apa. Ini karena dia tahu bahwa dia tidak punya harapan untuk menang sama sekali, dan jika dia mencoba dan kalah, dia hanya akan semakin mempermalukan dirinya sendiri. Sui melihat ini, tapi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tidak punya nyali dan tidak berani mengakui kelemahannya sendiri. Tokoh generasi muda keluarga Wen ditakdirkan untuk tidak pernah berarti apa-apa. Wen Juiwan menahan amarahnya selama beberapa waktu sebelum akhirnya meludah dengan gigi terkatup.
Sui, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Paman kedua berkata, begitu ayah kembali, kita akan mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas cara terbaik untuk menghukummu. Oh, kata Sui. Saya sebenarnya akan sangat senang jika Anda mengakhiri pernikahan saya dengan Wen Lingzhao. Kamu. Wen Juiwan kehilangan kata-kata. Saat itulah suara derap kaki kuda yang mendesak terdengar dari jauh. Hanya dalam beberapa saat, mereka sampai di klinik aprikot. Seorang wanita muda berseragam militer memimpin rombongan. Dia duduk di atas seekor kuda yang luar biasa. Saat dia tiba, dia mengarahkan cambuknya ke Wen Juiwan dan berkata dengan tidak sabar. Apakah kamu menemukannya? Dia bertubuh langsing, cantik dan berapi-api, berarmor lengkap, dilengkapi dengan pedang dan busur. Senjata-senjata itu membuatnya tampak agak gagah berani, tetapi setiap gerakannya memiliki kesan memerintah dan suka memerintah. Sekelompok pengikut membuntutinya, seperti bintang yang berkumpul mengelilingi bulan. Hal ini semakin mengimbangi betapa luar biasa statusnya. Ekspresi Wen Juiwan berubah, dan dia buru-buru menangkupkan tinjunya untuk memberi salam. Nona Yuan, harap tetap tenang. Saya sudah menemukannya. Pria ini adalah Go Bing. Di seluruh kota Guangling, tidak ada yang memahami Master Ghostress lebih baik dari dia. Gadis berseragam militer itu melirik ke arah Go Bing. Ketika dia melihat wajahnya yang berkerut mengerikan, alisnya yang ramping berkerut. Namun tak lama kemudian, dia menekan rasa jijiknya dan berkata, "Ikuti kami ke Master Ghostress. Sebagai tanda terima kasih kami akan memberi Anda 1000 tel perak." Go Bing menggelengkan kepalanya. "Nona, sepertinya saya sudah setuju untuk membimbing menantu keluarga kita hari ini." Wen Juiwan langsung memotongnya. "Go Bing, kamu adalah pemetik obat keluarga Wen. Lakukan apa yang aku perintahkan padamu. Jika kamu menolak lagi, jangan salahkan aku atas kelakuan burukku." Go Bing membeku, namun dia tetap menguatkan dirinya dan berkata, "Tuan muda, maafkan saya, tapi saya khawatir saya tidak bisa mengikuti perintah Anda." "Wen Juiwan, apa yang terjadi?" Gadis berseragam militer itu agak bingung. Wen Juiwan menatap Go Bing dengan penuh kebencian, lalu tersenyum meminta maaf dan memberinya gambaran singkat tentang situasinya. Gadis itu lalu melirik Sui untuk pertama kalinya. Dia tampak agak terkejut. "Kamu ingin pergi ke Master Ghostress juga? Kenapa tidak?" kata Sui datar. "Ini sangat berbahaya. Untuk apa kamu pergi ke sana?" Gadis itu mengerutkan busurnya. "Untuk apa kamu pergi ke sana?" Sui balik bertanya. Asal-usul kelompok ini tidaklah sederhana. Jika mereka ada di sini untuk mencari harta karun Master Ghostress juga, itu sepertinya terlalu kebetulan. Wanita muda berarmor itu mendengus. "Kamu menolak menjawab pertanyaanku, tapi bukan itu saja. Sekarang Anda mencoba menanyakan tentang kami. Kamu sangat tidak jujur." Sui tersenyum datar tapi menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau berdebat dengan gadis yang keras kepala dan tidak masuk akal seperti dia. Sui menoleh ke arah Go Bing. "Penatua Go, ayo pergi. Kamu hanya tidak mendengarkan." Gadis berbaju besi yang menunggang kuda tiba-tiba mengangkat cambuknya dan mengarahkannya ke Sui. "Aku akan mengatakan ini untuk yang terakhir kalinya. Orang tua itu harus ikut dengan kita." Satu kata, dan para pengikut di dekatnya mengarahkan kuda mereka ke depan, senjata di tangan dan ekspresi tidak ramah. Mereka menatap Sui dengan dingin. Go Bing menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menyusut ke belakang, sementara sedikit kegembiraan melintas di mata Wen Juiwan. Dia benar-benar ingin meminjam kekuatan gadis lapis baja itu untuk memberi Sui pelajaran yang menyakitkan. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa kuatnya faksi di belakang wanita muda itu. Bahkan jika Tuan Kota Fushan muncul, dia tidak berdaya menyelamatkan Sui. Namun yang membuatnya kecewa, Sui hanya mengerutkan alisnya dan melirik wanita muda itu dengan acuh tak acuh.
Di lain waktu, aku tidak suka berdebat dengan seorang gadis kecil yang tidak tahu tempatnya, tapi sekarang, kamu benar-benar membuatku sedikit marah. Kilatan dingin melintas melalui tatapannya yang acuh tak acuh dan tidak dapat dipahami, dan auranya mengalami transformasi yang dramatis. Wanita muda berarmor itu merasakan sensasi tertusuk-tusuk, seperti pedang tajam menempel di tenggorokannya. Dia merasakan hawa dingin menjalari dirinya, dan kulitnya merinding. Mengangkat rambut. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, kuda putih berbintik-bintik di bawahnya memekik ketakutan. Anggota tubuhnya menjadi lunak, dan ia terjatuh ke tanah, lumpuh. Nona muda, kamu baik-baik saja? Pria berjubah abu-abu bereaksi tepat pada waktunya. Begitu kudanya jatuh, dia melayang di udara, menangkap wanita muda lapis baja itu di tengah musim gugur. Begitu dia kembali ke tanah yang kokoh, dia berkata, Aku baik-baik saja. Tapi jelas sekali dia terkejut. Wajah cantiknya memucat. Ketika dia melihat ke arah kuda putihnya yang berbintik-bintik, dia melihatnya merengkik ketakutan, gemetar, terlalu takut untuk bangun. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir, tetapi lebih dari itu, mereka dibuat bingung. Apa yang bisa menyebabkan hal ini terjadi pada kuda yang selalu luar biasa ini? Tapi gadis itu mengarahkan pandangannya langsung pada Sui, ekspresinya pucat. Dia menggertakkan giginya. Apakah itu pekerjaanmu tadi? Ketika dia mendengar itu, ekspresi pria berjubah abu-abu dan pengikut lainnya menjadi gelap. Mereka semua melompat dari kudanya dan mengepung Sui, tampak seperti pembunuh. Tapi Sui tetap tenang, seolah-olah dia tidak menyadari bahaya yang akan datang. Dia melirik ke arah kuda yang gemetaran di tanah dan berkata, Binatang itu jauh lebih pintar dari pemiliknya. Kamu berani mengajakku? Gadis berseragam militer melotot, matanya membelalak. Wajah cantiknya memburuk. Pada saat yang sama, Wen Juiwan secara naluriah mundur, dan ketika dia melihat Sui, tatapannya kasihan. Dia tidak tahu siapa yang dia sakiti saat ini, bukan? Kalau saja dia tahu betapa mulianya statusnya. Namun di luar dugaan, saat mereka menghunus pedang, Guo Bing berdiri di depan Sui. Di balik tatapan kaget penonton, Guo Bing berkata dengan suara bergetar. Semuanya, tolong, jangan marah. Anda semua akan pergi ke Master Ghostris, jadi tidak ada alasan kita tidak bisa bepergian bersama. Tetapi jika Anda menindas menantu keluarga kami, aku lebih baik mati daripada bertindak sebagai pemandumu. Saat dia membuat pernyataan terakhir ini, ekspresi pemetik obat tua itu dipenuhi dengan tekad yang kuat. Sui mau tidak mau harus mengevaluasi kembali pria tua kurus di hadapannya. Pria berjubah abu-abu dan pengikut gadis lainnya sudah bersiap untuk menyerang. Tapi mendengar ini, mereka ragu-ragu. Semuanya melirik wanita muda itu. Dia tampak tidak yakin, ekspresinya bergantian. Akhirnya, dia melambai dan berkata, Baik, mengunjungi Master Ghostridge adalah hal yang pertama. Tidak ada alasan kita tidak bisa pergi bersama. Seseorang harus memberi pelajaran pada kakek tua sialan itu. Wen Juiwan dalam hati mengertakkan giginya. Hatinya dipenuhi kekecewaan. Dan di sini dia mengira bencana akhirnya datang mengetuk pintu rumah Sui. Siapa yang mengira Guo Bing dari semua orang akan merusak segalanya? Tuan, apa pendapat Anda tentang pengaturan ini? Guo Bing bertanya ragu-ragu. Semua akan baik-baik saja, kata Sui. Ketika Guo Bing berdiri protektif di depannya, dia tertegun. Pada saat yang sama, dia tergerak. Seorang lelaki tua biasa, seseorang tanpa kultivasi, tidak terintimidasi bahkan dalam menghadapi barisan yang begitu mengesankan. Sebaliknya, dia malah melangkah tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Ini sungguh langka. Itu hebat. Guo Bing menyeringai, lalu menghela nafas, lega dari lubuk hatinya. Meskipun dia tidak mengetahuinya, jika dia tidak mengambil tindakan, seseorang akan diintimidasi. Tapi itu pasti bukan Sui. Tentu saja,
gadis itu dan para pengikutnya pasti tidak akan pernah menduga bahwa kebenaran Guo Bing sebenarnya telah menyelamatkan mereka dari potensi bencana. Paman Yang, beri mereka masing-masing seekor kuda. Perintah gadis itu. Kudanya yang berbintik-bintik telah kembali normal, merangkak kembali berdiri. Ia dengan penuh kasih sayang menggosokkan hidungnya ke lengannya, yang sangat meningkatkan suasana hatinya. Tapi setiap kali dia melihat ke arah Sui, tatapannya masih sedingin es. Terlihat jelas bahwa putri dari keluarga bergengsi ini masih menyimpan dendam atas kejadian yang baru saja terjadi. Tidak perlu kuda, kita jalan kaki saja, kata Sui. Gadis itu langsung membentak. Tidakkah kamu sadar bahwa itu hanya membuang-buang waktu? Guo Bing buru-buru menjelaskan. Tolong Nona, tetap tenang. Usiaku sudah bertambah, dan tulang-tulang tua ini tidak dapat menahan benturan dan guncangan punggung kuda. Kami berdua akan berjalan. Kami dapat berkumpul kembali dengan Anda di luar kota, di kuburan tak bertanda di kaki Master Ghost Ridge. Gadis itu menarik napas dalam-dalam, lalu membentak dengan kesal. Baiklah, lakukan apapun yang kamu mau. Dengan itu, dia dengan mulus memutar kudanya, meremas kakinya yang kokoh dan ramping, dan berlari kencang ke kejauhan. Para pengikutnya bergegas mengejarnya. Sesaat sebelum keberangkatan mereka, pria paruh baya berjubah abu-abu yang dipanggilnya paman yang mendekati Wen Juiwan dan berkata dengan dingin. Yang lain di sini tidak tahu siapa nona muda itu, tapi tentunya Anda tahu. Namun kinerja Anda saat ini cukup bermasalah. Saya mendorong Anda untuk berperilaku baik. Ekspresi Wen Juiwan berubah drastis, dan dahinya berkeringat dingin. Saat dia hendak menjelaskan, pria berbaju abu-abu itu berlari pergi. Kenapa berakhir seperti ini? Wen Juiwan merosot seolah dia kehilangan jiwanya. Tidak jauh dari situ, Sui hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, ketika Wen Juiwan menjelaskan situasinya kepada wanita muda berarmor itu, kata-katanya sepertinya dimaksudkan untuk memicu konflik. Dia pasti mengira dia bisa duduk santai dan menyaksikan mereka berkelahi. Tapi tidak satu pun dari mereka yang bodoh. Wen Juiwan mengetahui status gadis itu. Biasanya, dia pasti akan memberitahu Soyi dan membantu gadis itu mengancamnya. Tapi dia tidak melakukan hal semacam itu. Sebaliknya, ia memilih duduk santai dan menonton, seperti penonton letusan gunung berapi. Itu sungguh aneh. Pria berjubah abu-abu itu dengan jelas mengetahui niat Wen Juiwan, itulah sebabnya dia memperingatkannya sebelum pergi. Wen Juiwan bahkan tidak memiliki pegangan yang kuat pada pendukungnya, namun dia ingin meminjam kekuatan mereka untuk menindas orang lain. Pada saat yang sama, dia ingin menjauhkan diri dari jangkauan tembakan. Ini bukanlah pintar. Itu bodoh. Sui tidak mau repot-repot memperhatikan Wen Juiwan lebih jauh. Dia dan Guo Bing melanjutkan perjalanan ke gerbang kota. Wen Juiwan memperhatikan Sui menghilang di kejauhan. Wajahnya berubah menjadi hijau, lalu putih, dan tinjunya mengepal. Sui, tunggu saja. Kita lihat saja apakah kamu masih kurang ajar setelah ayahku kembali. Tampaknya Wen Juiwan mengira masalah hari ini menjadi salah karena Sui. Bab ke-62.